Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh tentunya berarti tetap kuat di dalam iman yang benar, yang didasarkan pada Injil. Dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus mengatakan, sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita berdiri teguh, baik dalam pembicaraan maupun tertulis. Kita juga diingatkan agar senantiasa berpegang erat dan kuat pada ajaran-ajaran firman Tuhan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Paulus mengingatkan, jangan goyah. Artinya kita diingatkan agar tegak tercacak dalam melayani Tuhan. Iman kita semakin kuat tercacak dan terpancang pada ajaran firman Tuhan, supaya kita tidak goyah untuk melayani Tuhan. Dengan ungkapan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya supaya mereka dan kita senantiasa rajin dan bersemangat dalam pekerjaan Tuhan, agar mereka dan kita selalu bergairah dan senang bekerja di ladang Tuhan, supaya mereka dan kita dengan sungguh-sungguh melayani firman Tuhan. Rasul Paulus dengan tulus hati menasihati dan mengingatkan mereka dan kita supaya selalu giat dalam memberitakan firman-Nya dengan penuh sukacita, agar kita memberi diri untuk melakukan pelayanan pekabaran Injil Yesus Kristus dengan bersemangat, lebih bersemangat dan sangat bersemangat untuk kemuliaan namanya. Kita diingatkan agar jangan enggan melayani Tuhan. Marilah kita saling mengingatkan dan saling menasihati. Kita harus semakin giat beribadah dan melayani pemberitaan firman Tuhan, karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Itu dapat kita bandingkan dengan Ibrani 10 ayat 25. Kita juga diingatkan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Rasul Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya jerih payah kita tidaklah sia-sia jika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, bahwa persekutuan kita dengan Tuhan akan sangat bermakna dan bermanfaat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bahwa Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang melakukan pelayanan pekabaran Injil Yesus Kristus dengan bersemangat, lebih bersemangat, dan sangat bersemangat untuk kemuliaan namanya. Rasul Paulus sudah melakukan bagiannya dalam bekerja dan melayani pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Ia dengan sangat bersukacita dan rajin bekerja melaksanakan pekerjaan Tuhan. Lantas, bagaimanakah dengan kita? Nasihat Rasul Paulus ini disampaikan untuk mengakhiri pengajarannya mengenai kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang-orang percaya bahwa sengat maut itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya dari antara orang mati, sehingga dosa yang diangkat dari hidup kita melalui pengorbanan Kristus akan menyelamatkan kita dari kuasa kematian, namun kita akan diangkat ke dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Itulah sebabnya kemenangan Kristus melalui kebangkitannya menjadi kekuatan dan semangat kita dalam menjalani kehidupan kita. Sebab kita hidup dan bekerja bukan lagi untuk tubuh yang akan binasa,
namun kita hidup dan bekerja adalah untuk Tuhan. Sebab apapun yang kita perbuat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sehingga kita yang diciptakan di dalam Kristus bukanlah orang-orang yang mengharapkan orang lain berbuat sesuatu bagi kita. Namun, baiklah kita selalu berpikir untuk dapat memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dengan demikian, apapun yang dapat kita lakukan dan berikan kepada orang lain tidak akan membawa sungut-sungut, namun justru sebaliknya, yang kita lakukan akan semakin membuat kita bersukacita. Melalui nas ini, kita diingatkan bahwa kita memberi dan berbuat kepada orang lain adalah karena kita telah terlebih dahulu diberi anugerah Allah yang terbesar, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Engkau mengingatkan agar mereka dan kami berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Biarlah kami tetap teguh dalam pemberitaan Injil, sebab kami telah menerima kabar baik, dan kabar baik itu adalah sukacita bagi kami yang harus dibagikan bagi banyak orang, supaya banyak orang yang beroleh keselamatan dari anugerah Allah, sebab kami giat selalu dalam pemberitaan Injil. Ya Bapa, berkatilah kami dalam aktivitas kami, kegiatan kami dalam satu hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.